Orang mengatakan jangan rasis. Siapa yang rasis? Kami tidak rasis. Mau bukti? Dan saya ingin menawarkan data nyata, data yang dengan bukti-bukti yang nyata bahwa adanya pemain dengan oknum dan pejabat-pejabat pemerintah dengan pengusaha. Silakan Bapak KPK mengundang saya datang dan saya akan berikan data saya termasuk semua korban lainnya yang sudah memberikan data kepada saya. Kami mengatakan setiap masa itu harus ada orang yang menyampaikan kebenaran, dan insya Allah kita ini adalah orang sebagian yang menyampaikan kebenaran itu. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin memberikan update ya terbaru. Kita sudah mengetahui bersama Lurah Kohot dan Sekdesnya telah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia walaupun terasa sangat lamban. Mari kita dengarkan update lebih banyak lagi kepada seorang jawara yang senantiasa melakukan pengawalan hukum kepada masyarakat Banten. Tidak lain dan tidak bukan rekan kami yang kami cintai dan kita harapkan panjang umur, Ahmad Ghausinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lalu diawali dengan takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dudukkan perkara PIK 2, kasus pagar laut, sertifikat laut, dan perampasan tanah rakyat Banten oleh oligarki properti perampas tanah rakyat. Saya sebut Aguan dan Antoni Salim. Itu sebenarnya ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan. Pertama, pelanggaran hukum perdata. Dalam aspek perdata, kami sudah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Antoni Salim, Aguan, bahkan termasuk Jokowi dan Erlangga Hartarto, Surtawijaya, Mas Kota, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa perbuatan melawan hukumnya? Banyak, ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, aspek ketata usaha negaraan. Ini sebenarnya tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Semestinya Presiden selaku badan atau pejabat tata usaha negara tertinggi yang membawai badan atau pejabat TUN yang ada di bawahnya harus segera mengambil keputusan. Yang pertama, mencabut status PSN PIK 2 karena bermasalah sekali. Yang kedua, segera melakukan moratorium penghentian proyek PSN PIK 2 baik di wilayah PSN-nya maupun di luar wilayah PSN yang nyaru menggunakan dalih PSN untuk merampas tanah rakyat dengan dalih ini proyek negara. Padahal ini bukan proyek negara, tapi proyeknya Aguan, proyeknya Antoni Salim. Yang ketiga adalah aspek pidana. Aspek pidana ini ada beberapa. Pertama, TPIDUM, tindak pidana umum. Yang kedua, TPIDSUS, tindak pidana khusus. Saya awali dari tindak pidana umum. Hari ini Lurah Kohot, Arsim, Sekdesnya, juga 2 orang yang menerima kuasa itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam perkara tindak pidana umumnya. Apa tindak pidana umumnya? Jadi kasus pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 263, 266, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Tapi kita mau bicara bukan hanya sertifikat laut, tapi juga ada kejahatan pagar laut. Sampai hari ini polisi masih takut untuk nangkap yang bikin pagar laut. Yang bikin sertifikat laut sudah ditangkap oleh polisi. Yang bikin pagar laut ya 30,16 km sampai hari ini tidak pernah disenggol oleh polisi. Padahal sudah masuk data ke Bareskrim Mabes Polri, laporan dari LBH Muhammadiyah, nama-nama Mandor Mehmet, pelaksana proyek pagar laut, atau yang kedua Encun alias Gojali yang mendanai pagar laut, yang ketiga Ali Hanafi Alijaya, monster mafia tanah terkenal sekali ini, yang memang banyak Brigjen
kita agar apa? Ada negara yang namanya NKRI sampai kepada generasi anak cucu kita. Jangan sampai hari ini NKRI sampai ke anak cucu kita sudah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan, Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Kenapa? Karena kedaulatan tanah laut kita sudah dikendalikan oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Jadi saya ajak Pak Polisi berani untuk memperjuangkan kedaulatan negara kita dan masa depan anak cucu kita yang di sana ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi polisi. Takbir! Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi tentara. Takbir! Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi pejabat-pejabat. Takbir! Dan ada generasi selanjutnya rakyat Republik ini yang akan makan dari bumi Indonesia yang hari ini dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Selanjutnya, karena ini di depan KPK, sebenarnya ada dua tindak pidana khusus. Satu, tindak pidana lingkungan terkait pagar laut. Pagar laut itu harusnya bisa disidik dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ancaman pidananya minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun. Dendanya minimum 3 miliar sampai maksimum 10 miliar. Ini sanksinya kumulatif. Bukan hanya pidana penjara, tapi penjara dan denda 3 tahun sampai 10 tahun, 3 miliar sampai 10 miliar. Kenapa KKP hanya ngurusin denda 18 juta per kilometer? Kemana KKP? Dan sampai hari ini denda 18 juta itu belum pernah dibayar karena KKP, polisi sampai hari ini belum menemukan siapa pepagar laut. Padahal di Kabupaten Tangerang yang ramenya belakangan, pemagarnya udah ketahuan, dihukum untuk nyabut sendiri. Lah di Tangerang kok nggak ketahuan? Kok harus TNI AL yang nyabut? Ini negara, apakah sudah kalah dengan Aguan dan Antoni Salim? Takbir! Allah. Tindak pidana khusus yang kedua adalah tindak pidana korupsi. Mohon maaf, jaksa udah nyerah. Jaksa Agung menyatakan mundur melawan korupsi Aguan dan Antoni Salim, termasuk Aguan dan Airlangga, termasuk Jokowi dalam kasus pagar laut. Kenapa? Katanya kejaksaan sudah punya moratorium dengan KPK dan Polri. Kalau ada perkara yang beririsan, mereka mundur dan menyerahkan kepada Bareskrim. Pertanyaannya, yang ditangani Bareskrim itu oleh Direktur Tindak Pidana Umum, nggak ngaruh dengan tindak pidana khusus. Semestinya Bareskrim ya menindaklanjuti 263, 266, pasal 5556 KUHP jalan. Kejaksaan Agung tetap jalan dengan pasal tipikor. Oh, dalilnya kan kalau nanti ada suap gratifikasi bisa melalui pengembangan tindak pidana umum. Enggak benar juga. Kenapa? Karena dugaan pidananya bukan pasal 12B Undang-Undang Tipikor 3199, tapi ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasinya Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Jadi ada pasal 2, pasal 3 yang dilanggar. Kerugiannya di mana? Laut itu milik kita yang kelola negara. Mau diambil Aguan dan Antoni Salim, ini rugi atau untung? Rugi atau rugi? Siapa yang bisa mendefinisikan laut kita diambil korporasi itu sebagai keuntungan negara? Gampang, tinggal diaudit. Oh, udah ya. Dikit lagi, yang kedua. Yang ketiga, tipikornya itu bisa pada penyalahgunaan wewenang. Apa? Jokowi menyalahgunakan menerbitkan PSN yang menyebabkan hutan negara 1.500 hektar dikasih cuma-cuma kepada Aguan. Kurang ajar. Jokowi kurang ajar. Korupsi, menyalahgunakan wewenang. Maka kita rugi 1.500 hektar hutan yang dikuasai negara, hutan lindung mau dirubah menjadi hutan untuk kebutuhan proyeknya P2 milik Aguan. Rugi apa rugi nih? Jadi sekali lagi, kalau Kejagung udah mundur, saya harapkan KPK berani jujur. Itu hebat. Bagaimana berani jujur itu? Atau kalau KPK juga tidak menyentuh kasus Aguan dan Antoni Salim, maka KPK sama juga dengan Kejagung. KPK dibawa ke
inkarnasi kita. Representasi negara adalah presiden. Tapi saat kita teriak, ya adil Jokowi, tangkap Jokowi, kepala negara wakil kita representasi rakyat mengatakan apa? Dasmu, dasmu. Hei Pak Jokowi, apa artinya? Kita sekarang yakin tidak bisa berharap pada negara. Karena itu saya himbau seluruh rakyat untuk bersatu melawan kezaliman Aguan dan Antoni Salib. Takbir. Seluruh rakyat bersatu melawan kezaliman Jokowi dan Erlangga Hartarto. Takbir. Seluruh rakyat bersatu untuk menggulung kezaliman demi menyelamatkan Indonesia dan generasi kita selanjutnya. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peristiwa Banten terkait erat dengan PIK 2 dan PIK 1. Ya, PIK 2 yang telah disematkan PSN di sana mengundang begitu banyak masalah, dan pada hari ini kami sedang menggugat di Pengadilan Jakarta Pusat dengan perkara nomor 754. Mohon rakyat Indonesia semuanya ikut memantau ya. Bapak Ibu sekalian, PIK 2 mengundang sebuah tanya. Orang mengatakan jangan rasis. Siapa yang rasis? Kami tidak rasis. Mau bukti? Hari ini ternyata PIK 2 tidak makan korban rakyat Indonesia, tapi juga saudara kita yang adalah juga orang Indonesia, tapi ada keturunannya. Siapa dia? Charlie Chandra. Silakan Bang, ceritakan perihnya perasaan Anda terhadap PIK 2. Silakan. Saudara-saudara sekalian, nama saya Charlie Chandra. Saya adalah korban nyata dari proyek PIK 2. Tahun 2013 tanah kami tiba-tiba diserobot oleh segerombol orang yang tidak kenal. Kami tidak kenal. Dan kami dipaksa jual dengan harga murah. Namun apabila kami menolak, maka mereka akan merampas, menjual, belikan itu tanah sebelum mereka beli dari kami. Dan kami sebagai pemilik akan dikriminalisasi. Bahkan saya pernah dalam tahanan Polda Banten selama 2 bulan. Dan saya hanya bisa keluar apabila saya tanda tangan surat perjanjian tidak akan menuntut pengembang, tidak akan melapor pengembang. Saya sampai hari ini tidak pernah melapor dan tidak pernah menuntut karena saya tidak percaya itu akan mendapatkan hasil. Tapi saya lihat beberapa hari ini, beberapa minggu ini KPK menangkap pengusaha-pengusaha yang sebelumnya itu disebut hebat dan tidak tersentuh. Maka saya sangat bangga dengan pimpinan KPK saat ini, dan saya ingin menawarkan data nyata, data yang dengan bukti-bukti yang nyata bahwa adanya pemain dengan oknum dan pejabat-pejabat pemerintah dengan pengusaha. Silakan Bapak KPK mengundang saya datang dan saya akan berikan data saya, termasuk semua korban lainnya yang sudah memberikan data kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sayangnya singkat sekali nih Bang Charlie ya. Tapi Anda bisa menyaksikan apa yang beliau rasakan di banyak video-video yang tersebar. Saya ingin mengatakan semoga ini menjadi evaluasi bagi Bapak Polri, Kapolri kita, bahwa ternyata faktanya banyak di antara anak buah Anda yang masih bekerja dengan tidak mengedepankan suatu tata kerja yang sesuai dengan polisi yang presisi, serta diri Anda sebagai tribrata, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Saya hanya mau menyalahkan Jokowi ini, Pak. Yang selama ini Anda lindungi. Jokowi. Mana? Dia yang habisin duitnya. Ini bajingannya. Ini bajingannya. Ini bajingannya. Oke, bentar. Bentar. Polisi cemen dibayar. Saya anak bintang Polri. Bapak bicara dengan saya ya, Pak ya. Saya sebagai wakil mama, saya sudah menangkap Jokowi yang harusnya menjadi tugas dari KPK dan polisi. Tapi Anda tidak bisa dan tidak mampu menangkap Jokowi. Padahal dari segi apapun itu sudah mencukupi, Pak. Ya,
Izinkan kami. Dan kami sebagai warga rakyat Indonesia mengantarkan Jokowi. Ambil Jokowi. Izinkan kami masuk ke dalam mengantarkan Jokowi. Izinkan kami. Dan kami membawa Jokowi ini. Semuanya jika polisi Merusak negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah benar? Kami masyarakat, kami rakyat yang butuh keadilan. Kalau polisi tidak bisa menangkap ini saya yang bawa. Dan rakyat jangan sampai rakyat mengambil jalan sendiri. Jangan sampai rakyat mengambil jalan sendiri. Kalau aparat sudah tidak berfungsi lagi, jangan sampai rakyat mengambil jalan sendiri. Polisi ini aparat negara atau aparat negara? Saya putra polisi, Pak. Aduh, dasar ya. Jangan jelas-jelas koruptor, susah banget deh. Dia maling ayam aja langsung gebuk. Simbolis saya susah banget. Semua yang membela penjahat terkutuk. Aparat negara. Bayar polisi. Bayar polisi. Bayar polisi. Bayar Jokowi. Bayar polisi. Bayar Jokowi. Bayar polisi. Bayar Jokowi. Bayar polisi. Bayar Jokowi. Bayar polisi. Polisi bayar. Bayar polisi. Bayar Jokowi. Bayar polisi. Hei polisi. Semua serba duit. Semua serba duit. Duitnya diperes dulu sama kalian. Mengantar 4 orang. 10 tadi udah oke, 10 udah oke. Ayo Pak, masa nggak malu, nggak malu. Hei, ini mama masa kalian nggak malu? Membela penjahat.